Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba sini mas. Ini benar kodamnya almarhum Bang Cepi. Nah, jadi sebelumnya saya sama teman saya meminta izin untuk mengulas ceritanya almarhum. Gue habis makan ular, jadi perut gue tuh kayak dicobak cabik kata dia. Gue main lagi ke sana, jadi tangannya udah mulai kayak nembus sisik. Akhirnya gue datang lah ke rumahnya dia. Pas gue datang ke rumahnya dia, orang tuanya udah pada nangis. Kenapa? Cepi udah nggak ada. Nah, jadi kesalahannya di almarhum ini, kenapa almarhum bisa sampai meninggal? Karena mustikanya nggak dibalikin, Bang. Oh, yang keris tadi. Kerisnya itu nggak dibalikin. Almarhum itu mati karena kesalahannya sendiri. Lu ngapa dateng, Cep? Jangan kesini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Ibnu Fitro Sidi. Konten horor kan. Di kesempatan kali ini seperti janji gue tadi, gue sudah kedatangan nih narasumber yang akan bercerita pengalaman pastinya misteri untuk kita semua. Sedikit gue menjelaskan, di sini narasumber gue akan menceritakan pengalamannya. Dia ini mempunyai sahabat yang mana wafatnya sahabat tersebut memiliki kejanggalan nih di kondisi wafatnya sahabatnya narasumber gue ini. Tapi di sini lagi-lagi gue bukan bermaksud untuk mengingat masa lalu wafatnya sahabat narasumber gue ini, melainkan semua ini kita jadikan pelajaran buat kita bersama. Dan narasumber gue ini menceritakan kisah itu sudah mendapatkan izin dari keluarga almarhum sahabatnya. Untuk lebih detailnya kita berkenalan sekaligus kita dengarkan ceritanya. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Bang Bolot Waseso. Lagi-lagi Bang Bolot. Oke, Bang Bolot. Siap. Makasih Bang nih, Bang, sebelumnya, Bang. Oh, udah mau mampir lagi di Timur Misteri. Siap, Bang. Bang Bolot ini udah 2 kali cerita di Timur Misteri. Wah, ini yang ketiga, Bang. Ketiga ya? kalinya. Yang pertama, Bang Bolot melakukan ini cerita tentang pernikahan dengan pocong. Oke, gokil banget ceritanya tuh. Bang Bolot begini nih, Bang Bolot punya istri pocong. Sampai punya anak juga. Tonton dulu videonya di sini. Nah, Bang Bolot juga nggak cuma itu, punyai pengalaman di Gunung Ciremai, Bang. Gunung Ciremai. Di Gunung Ciremai. Waduh, itu bener-bener sampai pocong masuk ke dalam tenda. Bener. Gokil banget. Buat teman-teman yang penasaran, simak juga videonya Bang Bolot di Gunung Ciremai. Nanti semuanya ada di kolom deskripsi. Oke, Bang Bolot. Siap. Di sini kan Bang Bolot mau berbagi pengalaman sahabat Bang Bolot nih. Iya. Yang wafatnya ya, Ya, wafatnya. Yang wafatnya sahabat Bang Bolot ini ada kejanggalan. Iya, benar. Jadi disebabkan dengan kejanggalan-kejanggalan, Bang ya. Iya, benar. Tapi Bang Bolot nih tadi bilang udah mendapatkan izin, Bang. Dari orang tuanya tadi sebelum datang ke lokasi Timur Misteri, kita minta izin dulu datang ke sana kan. Alhamdulillah diizinkan, ya udah nggak apa-apa. Udah diizinkan, Bang. Diizinkan. Dan ini kita bukan mengingat masa lalu almarhum, Bang ya, Iya. tapi untuk menjadi pelajaran kita bersama, Iya, Bang ya. benar. Oke, tapi sebelum kita bercerita, ada baiknya kita doakan almarhum agar almarhum diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan kuburnya dijadikan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bang Bolot. Bisa dijelasin nggak, Bang, sedikit kejanggalannya, Bang? Jadi kejanggalan seperti ini. Waktu pas almarhum Cepi meninggal. Oh, namanya almarhum Cepi. Iya, namanya Cepi, Cepi kan kalau udah almarhum kan, jadi manggil almarhum. Beliau itu meninggal dulu itu
dikarenakan konsumsi ular. Oh, makan ular. Makan ular. Jadi ularnya itu banget, Bang. jenisnya ular bedudak, Bang. Ular bedudak. Iya. Ular sawah gitu. Kayak apa sih kalau dibilang itu ular kadut ya? Iya, yang di sawah itu kan. Iya, ular kadut. Dia habis makan itu, terus berselang dia makan itu hampir seminggu, 1 minggu kalau 1 minggu dia habis makan ular Merinding itu. ya, Bang. Jadi kayak badannya itu kayak berbentuk sisik gitu, Bang. Kayak ada sisik-sisik gitu di Sebelum badannya. meninggal. Sebelum meninggalnya. Jadi kayak ada luka bakar gitu loh. Berarti itu ular bukan ular normal. Bukan ular sembarangan. Bisa dibilang jin ya, Bang. Iya, bisa dibilang seperti itu. Oke, gokil teman-teman. Gue nggak bisa ngomong, Bang. Belum Santai. cerita aja udah. Iya. Waduh, bikin kita pada bangun nih, Bang. Oke, gue juga mengingatkan buat teman-teman semua yang mau jadi narasumber di Timur Misteri, yang mempunyai pengalaman-pengalaman horor pastinya, teman-teman bisa DM di Instagram Timur Misteri atau juga kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Nanti semuanya ada di kolom deskripsi. Oke, Bang, udah siap, Bang? Siap. Siapkan posisi terbaik kalian karena kita akan masuk ceritanya. Jadi begini, Bang Ibnu. Sebelumnya nih sapa-sapa dulu buat teman-teman Timur Misteri dan makasih juga buat Bang Ibnu. Sama-sama, Bang Uled. Istilahnya udah kesempatan ketiga, Bang ya. Saya Iya. kesini, Bang ya. Di kesempatan kali ini gue mau cerita tuh tentang almarhum teman gitu, Bang. Almarhum teman. Namanya Cepi ya kan. Waktu itu gue kenal almarhum. Ini dari awal ya, Bang. Dari awal gue kenal almarhum Cepi itu, gue tuh nggak sengaja kenal sama almarhum itu di perbatasan kali Jakarta sama Bekasi. Oh, perbatasan wilayah. Iya, itu daerah Pura Melati, Bang. Jakarta Timur ya, maksudnya. Kali Molek berarti, Bang ya? Iya, benar. Jadi kondisinya waktu itu di tahun 2005 ya. Gue kenal almarhum itu 2005. Gue tuh lagi main-main, Bang, ke arah sana gitu kan. Gue ketemu dia itu kebetulan sore mau maghrib. Jadi dia tuh datang ke sawah. Gue nggak tahu dia mau ngapain gitu kan. Gue kondisi waktu itu kalau nggak salah ini deh nyari apa namanya kayak keong emas gitu, Bang. Siput. Ya ciput kayak gitu buat makan bebek gitu kan, buat ya. tutut ya? Iya hampir kayak gitu. Tapi kalau dikali kan lebih banyak keong emas, Bang, yang gede-gede gitu ya kan. Nah gue ngeliat anak ini tuh aneh gitu. Gue liatnya aneh. Jadi ada satu pohon yang istilahnya beda sama pohon yang gue lihat pada umumnya gitu. Jadi satu pohon itu tuh aneh banget, tuh berupa pohon pisang. Anehnya? Jadi pohon pisang itu kayak berbentuk kayak sengaja dibentuk sama alam atau entah apa gitu dibentuk gitu ya. Jadi anak itu tuh ngorek-ngorek bawah pohon pisang. Almarhum. Almarhum. Ngorek-ngorek bawah pohon pisang kan. Terus dengan rasa penasaran gue samperin kan. Gue bilang, lu ngapain? Terus kata dia, ini gue lagi ngakalin ini. Apaan? Ini nih ada lubang nih kata dia. Gue lagi ini aja cogro-cogro kalau bahasa sini kan di apa namanya kayak dibongkar lah, dibongkar ya, disodok-sodok gitu kan. Terus nggak lama gue ngeliatin dia dong, penasaran. Gue pikir ini anak mau ngambil inian kali apa namanya yang biasa dikali itu biawak. Nah gue pikir mau ngambil biawak kan. Nggak taunya pas tangan dia masuk, tiba-tiba tuh kayak ada air berupa darah gitu, kental merah. Padahal tuh pohon pisang ya. Gue bingung gitu. Lah kok bisa gitu, maksudnya di bawah pohon pisang tuh ada air warna merah. Gitu. Sedangkan pohon pisang itu nyerapnya nggak bisa ya, air murni gitu maksudnya gitu. Pas ditarik sama dia, jadi kayak ada apa ya kalau dibilang kayak janin, Bang. Bukan janin sih, bukan janin. Jadi kayak Menyerupai gitu. iya, menyerupai kayak boneka tapi kulit ari gitu loh. Kulit ari yang warna merah gitu kan. Pegang sama dia nih. Pegang sama dia. Gue udah nyium kan bau bangke. Kok baunya bau bangke gitu. Terus nggak lama dia bilang, "Bang, lu tahu nggak ini apa?" Nggak tahu. Itu apaan? Gitu. Ini anakan jenglot, Bang. Jenglot. Anakan jenglot tapi berbentuk manusia. Kecil gitu kayak Abang tau lah pernah ketemu boneka yang botak, yang kecil gitu ya kan? Kayak gitu, cuman dia kulitnya kulit ari, asli. Tapi gua nggak percaya dong, gua nggak percaya kata dia. Nih Bang, gua ambil ntar bapaknya turun, tungguin habis maghrib kata dia. Jadi gua ambil, diambil sama dia, sama almarhum itu. Bener banget, gua tungguin sampai habis maghrib. Tiba-tiba kan
ada ini ya, gue tuh ngambilnya di tengah sawah kan, di pinggiran sawah gitu. Jadi tengah sawah tuh kayak ada apa sih, padinya tuh pada jalan minggir, kayak ada orang jalan. Oke. Gue lihat nggak ada apa-apa, dan nggak taunya apa bener bapaknya nongol, si jenggot aslinya. Nggak taunya itu punya praktisi di daerah situ. Oh. Ya, Jadi tarawan orang. Iya. Ya udah dari situ, makanya gue lihat nih anak keren juga ya kan bisa kayak gini. Nah akhirnya gue ngerasa punya teman satu frekuensi lah gitu ya kan. Dan kebetulan waktu itu gue udah silat bang di daerah Keranggan. Kalau ini persilatannya gue nggak mungkin sebutin ya bang ya. Iya. Karena gue nggak enak karena udah bubar bang gitu, udah nggak nyatu lagi kayak dulu Udah gitu kan. X ya. Iya udah inilah alumni gitu ya kan. Ya udah akhirnya dari situ gue akrab sama dia. Gue akrab, akhirnya dia gue ajak masuk ke perguruan gue waktu itu. Silat itu. Ikut ya sama gue, gitu. Ikut kemana? Tadi gue silat nih. Oh kebetulan bang gue pengen silat, tapi gue nggak punya perguruan kata dia. Silat. Di situ kebetulan waktu itu dunia persilatan gue tuh ada praktisinya bang. Ada praktisinya, jadi ada orang-orang yang bisa main magic lah gitu ya kan. Ya udah dari situ bertahun-tahun gue berteman sama dia tuh, sama beliau itu. Akhirnya akrab sampai orang tuanya kenal gitu kan. Dan dia nggak pernah mau main ke rumah gue, nggak pernah. Dia takut kalau ke rumah gue, nggak tahu kenapa ya, kayak mungkin Bang Ibnu pernah ngalamin lah waktu pas ke rumah gue kayak gimana kan. Pertama kali seperti itulah. Makanya dia bilang, gue nggak mau main ke tempat lu, kalau ketemuan di luar. Akhirnya sering main tuh di Monumen Pancasila. Kayak gitu, iya narik-narik mustika bang, barang-barang kayak gitu. Kayak keris, kayak tombak, kayak apa gitu kan. Kolaborasi kan? Iya, jadi kolaborasi. Tapi ya itu istilahnya di luar ini ya, di luar apa namanya, di luar kehebatan kita masing-masing ada caranya gitu loh bang. Iya. Jadi aneh bisa ngeliat si makhluk ini dan si almarhum Cepi ini, dia itu bisa narik-narik dengan versinya masing-masing. ada versinya masing-masing gitu loh. Nah masuklah kita itu lulus sekolah. Ini ceritanya lulus sekolah. Waktu itu kerjaan tuh masih susah bang ya. Waktu pas lulus sekolah itu nyari kerjaan sana sini masih susah, dan akhirnya almarhum Cepi itu dia dapat kerjaan duluan. Oh lebih dulu. Iya, ini singkat ceritanya gitu loh bang. Jadi almarhum Cepi itu dia masuk satu PT perusahaan di daerah MM 2100. Di daerah situ. Saya gue nggak mungkin nyebutin perusahaannya bang ya. Gitu, karena takut menyinggung gitu. Jadi dia itu almarhum itu masuk ke perusahaan itu sempat pernah cerita kan. Ini gila kata dia. Kenapa? Apa namanya, tempat yang gua kerja sekarang gitu, gua baru masuk kerja itu gua bawanya pengen resign. Nggak kuat. Kenapa lu pengen resign? Ya lu tahu sendirilah kondisi pabrik tuh kayak gimana gitu ya kan. Kondisi pabrik tuh satu, kita udah pengap, terus gua juga orangnya peka sama yang kayak gitu-gituan ya kan. Otomatis gua nggak nyaman lah gitu. Lalu nggak nyamannya di mana? Jadi kalau gua setiap jaga malam gitu, setiap gue jaga malam tuh godaan banyak banget Lord kata dia. Godaannya apa nih? Jadi di belakang pabrik itu ada kayak semacam pendopo biasa buat karyawan nongkrong gitu kan. Terus ada pohon beringin. Di belakangnya itu ada pohon beringin. Kata si almarhum Cepi itu katanya banyak karyawan sering digangguin di situ ya kan. Makanya si Cepi itu nggak berani ke belakang bang. Dia nggak berani ke belakang. Jadi kalau jaga tuh dia di depan mulu, karena apa? Takutnya dia ngeliat makhluk itu masuk ke dalam badannya dia, kesurupan. Jadi jatuhnya dia lebih jaga image lah waktu itu ya kan. Nah waktu itu nih bocah kesel gitu, almarhum itu kesel. Gara-garanya tuh pas semenjak dia masuk situ, itu hampir dalam waktu seminggu itu karyawan tuh bisa kesurupan, bisa sampai 4 kali 5 kali. Dikulik lah sama almarhum kan. Kenapa sih gitu, kok bisa karyawan sampai kerasukan kayak gitu kan? Apa ya? Ada apa gitu. Akhirnya dikulik, lu mau bantuin gua nggak lu? Sempet datang tuh, sempet datang. Ya karena gua gimana ya, konsepnya gua nggak mau ganggu kerjaannya dia gitu ya kan. Ya udah, lu aja yang ngurusin, tapi gua bantu dari rumah gitu ya kan. Gua pengen lihat ke sana kayak gimana gitu. Akhirnya zaman itu kan gua handphone belum bagus semua ya bang. Masih handphone jadul lah kayak gitu ya kan. Jadi nggak bisa foto gitu. Si Cepi akhirnya ngomong, nih lokasinya kayak gini. Jadi cuman ngasih keterangan tempatnya doang gitu kan. Nggak taunya gue kulik ke sana, maksudnya media Terawang gitu bang. Jadi itu ada sumur. Oh di belakang pabrik. Iya ada sumur,
Dan sumur itu nggak taunya ada penghuninya tuh seperti kayak ular gitu. Ada ular. Pas waktu itu almarhum itu jaga malam sama temennya. Jaga malam sama temennya. Almarhum tuh cerita, katanya gue nemuin ular. Kata dia, lagi kayak kawin gitu. Nah, terus gue lemparin lah tuh sarung, kata dia. Gue tekep, akhirnya dapet keris. Cuma satu. Oh, ularnya berubah? Iya, jadi keris. Dan ular yang satunya lagi masih hidup. Tapi emang karena si Cepi almarhum ini emang anaknya nyeges gitu ya, konyol gitu kan. Nah dia nih jaga, waktu itu malam itu kalau nggak salah jaga katanya bertiga. Almarhum jaga bertiga teman-temannya. Bang, gimana nih bang? Kata dia. Ini buat dorongan kita sambil minum ya bang. Maksudnya gimana? Ini ular kita siangin. Disiangin lah sama dia. Disiangin sama dia. Habis disiangin itu, kata temennya nih, katanya, itu dimakan. Temennya nggak makan. Tapi dimasak dulu bang? Dimasak dulu, dibakar doang gitu, pakai kayu, dibakar pakai kayu. Terus kata temennya, itu yang makan almarhum doang bang. Yang dua nggak makan? Iya, yang dua tuh nggak makan karena kan dia geli juga gitu ya kan. Kata si almarhum pas dia mau makan itu kalau nggak salah ngomong kayak gini, ini dagingnya enak loh. Kalau lu makan daging ini, lu dibacok orang nggak mempan. Kata dia kayak gitu kan dengan sompralnya. Ya dia nggak cerita, dia cuma ceritanya tuh sama gue tuh cuma cerita dia makan ular doang gitu ya kan. Tapi omongan yang itu lagi gue dapat dari temennya gitu, tambahannya gitu loh ya kan. Dan akhirnya seminggu nggak ketemu, katanya nggak masuk kerja kan. Seminggu nggak masuk kerja. Nah waktu itu kebetulan ada teman juga namanya Neng, gue sebutan Neng aja ya gitu ya. Jadi dia tuh ngasih kabar. Karena gue juga nggak ketemu si almarhum itu hampir 1 minggu sih emang. Katanya, lo main yuk. Main kemana? Ke Keranggan gitu kan, rumahnya di Keranggan. Ngapain? Ke tempat Cepi. Ayo deh main. Gue juga kangen tuh, nggak pernah ketemu gitu sama dia sekarang ini gitu kan. Mungkin sibuk gawe pakai gimana gitu kan, jadi jarang ketemu. Ya udah akhirnya gue main lah, meneng ke sana kan. Gue main, katanya sampai sana dia udah sakit, demam tinggi tuh, cuman demam doang. Gue pegang kok, kayaknya nih beda banget Cep, gitu kan. Akhirnya gue kulik lah, gue tanya-tanya, ini lu kenapa? Kok lu bisa demam sampai tinggi begini dan udah gitu badannya jadi kayak merah semua bang. Awalnya merah doang gitu. Kayak sakit kulit gitu bang? Iya kayak sakit kulit gitu kan. Terus kata dia, gue nggak tahu nih kenapa gitu. Pokoknya pas abis gue makan ular itu, dia cerita tuh akhirnya almarhum cerita. Gue abis makan ular, jadi perut gue tuh kayak dicobak cabik kata dia gitu. Isi dalemannya gitu. Jadi kayak ular itu kayak hidup di dalam perut gitu. Katanya ular tuh kayak hidup di dalam perut. Ya udah. Terus gue pegang dong perutnya ya kan. Jadi kayak memang ada ular jalan gitu bang. Kayak ada ular jalan, masih hidup gitu, kecil tapi gitu kan. Gue bilang gini, lu jangan-jangan penyakit cacingan kali, begituin kan. Masa cacingan gue sampai begini, kata dia. Udah nggak ketemu lagi tuh pas pulang dari sana kan, nggak ketemu lagi hampir 5 hari lah. Ya karena emang feeling gue nggak enak gitu. Gue main lagi ke sana. Jadi tangannya udah mulai kayak nembus sisik bang. Itu di tangan kanannya. Dari yang tadi luka cuma merah aja gitu. Jadi kayak sisik gitu, kayak orang ganti kulit lah gitu. Tapi ini bener kayak sisik ular gitu modelnya. Terus mamanya si almarhum itu nangis-nangis kan, tolongin gitu. Tolongin katanya si Cepi katanya. Sampai akhirnya kita manggil teman-teman kita dong, praktisi kan. Kewalahan. Karena memang yang kita lawan itu nggak taunya ratu bang. Ratu ular? Ratu ular. Ratu ular. Nah dia itu minta pas waktu itu disambat sama praktisi terus masukin ke Neng. Nah, jadi minta bajunya si almarhum Cepi itu dipendam di bawah pohon pisang. Pohon pisang yang di sawah itu? Bukan yang di sawah. Jadi tuh kondisi pabrik itu kan banyak tanaman-tanaman juga gitu bang. Oh iya. Jadi kita datang ke pabriknya tuh bang. Si Neng itu dimasukin, disambat, mediasi, gitu. Dimediasi, udah gitu ditunjuk, buang bajunya di sini, baju, celana, pakaian dalamnya semua gitu ya kan. Akhirnya kita lakuin tuh. Setelah kita lakuin seperti itu, kita pikir sehat gitu kan, malah makin jadi. Penyakitnya malah makin jadi. Jadi dagunya bang kayak apa sih? Kayak ular gitu loh. Maju gini. Rahang ininya maju. Nah, terus
karena gue penasaran gitu loh, kok kenapa gitu almarhum Cepi kok bisa gitu, bisa kayak berubah hampir kayak jadi ular gitu kan. Gue panggil lah temennya security yang waktu jaga malam itu, bertiga itu kan. Gue panggil dia. Itu ada. Nah, jadi pas gue panggil temennya itu, akhirnya terbuka semua di situ. Diungkap. Ya, diungkap semua. Gue tanya-tanya kan, Bang, kenapa kok almarhum ini bisa sakitnya seperti ini gitu. Tuh sampai digejek, Bang. Tadinya nggak ada yang mau ngaku. Dua orang itu nggak ada yang mau karena takut. Dan mereka berdua tuh masih kerja di situ. Takut kena sugestinya jelek, terus kerjaannya hilang, dia cabut gitu ya kan, karena rasa takutnya dia gitu kan. Akhirnya dia mau cerita. Gara-gara tuh temenannya ada yang ngomong, pokoknya kalau lu cerita, insya Allah lu kerja di situ aman. Gitu ya kan. Jadi udah kayak Diyakinin. Ya, diyakinin maksudnya. Sorry. Jadi udah diyakinin gitu, Bang. Maksudnya biar dia tuh nggak ada rasa sugesti ketika dia masuk kerja gitu ya kan. Akhirnya dia cerita tuh. Jadi gini, Bang, ceritanya. Waktu itu kita tuh shift malam katanya. Bertiga. Kita masuk tuh bertiga. Dan kebetulan di depan kayak saung itu, kata dia, kita duduk tuh bertiga di situ, Bang, ngopi. Karena kan selepas kita kontrol area gitu ya, Bang. Katanya sekitar 2:30 gitu. Itu ketemu ular, Bang, 2. Jadi ularnya tuh beda. Ularnya beda. Yang satu warnanya hitam corak kuning gitu. Tapi bukan ular ini ya, bukan ular yang istilahnya kayak apa sih namanya? Lupa deh tuh, pokoknya sejenis ular itulah gitu ya. Nah, jadi yang satu nih warnanya coklat. Yang satu nih warnanya coklat gitu. Jadi pas dilempar sarung sama si almarhum itu katanya diambil yang hitam kuning ini jadi keris, Bang. Katanya gitu. Tinggal yang coklat. Tinggal yang coklat. Nah, yang coklat ditangkap sama dia, katanya palanya ditimpa pakai bata. Dimatiin. Dimatiin dulu, dikeset, terus kulitnya tuh dikeset sekejam-kejamnya manusia lah gitu ya kan. Ditarik seret gitu kan. Habis itu udah dibakar di kayu. Karena kita nabun juga, Bang, katanya gitu. Dinabun, langsung dia tuh dimakan. Ditawarin lah kita berdua nih katanya. Ya nggak mau lah, Bang. Gitu, bukannya gue nolak rezeki apa kayak gimana ya, cuman kan itu kan ular gitu, Bang. Kalau daging-daging lain gitu atau makanan apapun gue makan, itu kan ular gitu kan. Ya udah, akhirnya dari situ sempet temennya ngomong. Jadi ngomong itu kayak gimana ya, kayak nyumpain si almarhum. Lu makan ular ntar mati lu. Sekata-katanya. Iya, sekata-katanya gitu, ntar makan ular mati lu gitu kan. Bener, abis dia makan ular malam itu, besoknya dia jaga shift malam lagi nggak masuk katanya. Itu udah mulai ngalamin gejala-gejala katanya. Perutnya sakit, tenggorokannya kayak kering gitu kan. Terus di badan tuh gak ada yang jalan gitu. Yang gue bingungin, almarhum Cepi ini tuh dia jatuhnya bisa dibilang praktisi juga gitu loh. Tapi kenapa dia nggak ngerti gitu? Iya. Itu yang gue bingung sampai sekarang ya. Yang gue bingung sampai sekarang kayak gitu. Ini anak memang sih gue bilang terbilang sompral gitu kan. Kayak pernah di tahun 2008 tuh gue pernah naik gunung sama dia gitu kan. Emang anaknya tuh sompral gitu. Maksudnya ya emang dia nggak ada takutnya sama makhluk-makhluk kayak gitu, nggak ada takutnya gitu kan. Dan pada akhirnya kembali lagi nih ke cerita ke si Cepi gitu kan. Jadi si Cepi itu udah sakit nih, Bang. Jadi kayak kaki tuh udah rapet, Bang. Kakinya rapet. Udah nggak inilah, maksudnya udah nggak bisa dilepas begitu. Sisik udah kayak nempel di badan. Lukanya itu nempel. Iya, udah nempel di badan, terus menyenyeh gitu kan, apa nanahnya banyak gitu kan di kaki kan. Terus gue bilang gini, ini kayaknya dia nggak bakalan lama gitu kan. Nah, tapi sebelum dia meninggal, almarhum meninggal itu sempet ada yang nyamper nih datang ke rumah. Lot, kata dia. Gue keluar kan, nggak ada. Nggak ada orang sama sekali. Dan nggak taunya emang waktu itu gue dikodein tuh sama kodamnya. Oke, dikasih tahu. Iya, Lot gitu. Terus gue ngeliat kayak ada bayangan hitam melintas gitu. Gue langsung hati gue bergerak. Gue bilang, Cepi nih kayaknya. Akhirnya gue datang lah ke rumahnya dia. Pas gue datang ke rumahnya dia, orang tuanya udah pada nangis. Kenapa? Cepi udah nggak ada. Gitu. Pas dibilang Cepi nggak ada, ya gue nyesek juga sih maksudnya. Karena emang gue sama dia emang berteman udah lama gitu, Bang. Gue sama dia berteman udah lama.
ya banyak lah gue gitu kan kisahkan sama dia gitu kan. Kayak gue sering ya istilahnya bandel bareng gitu sama dia, diomelin sama orang. Ya kalau masalah tawuran-tawuran sih enggak gitu bang. Karena memang gue berteman sama almarhum ini memang berjalur gitu bang. Tapi lebih berjalurnya ke dunia mistik gitu bang. Jadi kayak apa lebih senang mengulik-ngulik kayak kisah-kisah zaman dulu lah gitu ya kan. Benda-benda misteri kayak gitu ya kan, mistis ya kayak gitu kan. Ya udah tuh dari situ bener kehilangan banget. Nggak taunya almarhum itu berpesan sama orang tuanya Sebelum meninggal. sebelum meninggal. Pokoknya kalau saya nanti meninggal, saya dimakamin, saya mau bolot nemenin saya 7 hari 7 malam Di makam. di makam. Wasiat berarti. Bang. Wasiat. Ya karena memang dibilang katanya kalau misalnya nggak ditemenin, takut ular tuh ngambil jenazahnya dia. Di kuburan. Iya. Waduh. Ya nggak tahu sih gitu kan, nggak tahu juga gitu kan. Ya gue nggak tahu dan pada akhirnya gue mau nggak mau ngikutin dong. Karena tuh pesan terakhir gitu kan dari almarhum kan. Pas gue nemenin di kuburan itu, Bang. Waktu pas gue nyampe kuburan almarhum dimakamin itu, jadi memang udah kayak ada yang nungguin dia gitu. Nungguin dianya tuh kayak pengen ngambil dianya gitu, jasadnya kayak pengen diambil gitu kan. Cuman gimana caranya gitu kan. Biar gua nggak nginep di sini juga karena kan gua kan istilahnya terbentrok sama kerjaan juga baru masuk kerja gitu ya kan. Gua nggak bisa lah istilahnya nginin jadwal gua, akhirnya gua ubah lah, pagi gua masuk kerja, sorenya gua balik ke situ ke pemakaman, paginya berangkat lagi kerja. Pulangnya ke makam. Ya udah tuh dari situ ini malam pertama bang ya, malam pertama ketika almarhum di makamin gitu. Terus kayak banyak wewangian gitu, maksudnya wangi-wangi yang kayak ulama-ulama atau Habib pakai kayak gitulah modelnya gitu ya, khas gitulah ya gitu. Tapi itu nggak bertahan lama bang, Selintas gitu aja. selintas saya seng, ntar bau anyir, seng ntar bau anyir ya kan. Terus gue lihat gini, kayaknya sini nggak beres gitu kan. Dan pada akhirnya gue takut dong jagain sendiri. Sendirian apa? Iya jagain sendiri, gue nggak berani. Akhirnya waktu itu gue keluar minta penjaga makam Nemenin. nemenin. Dan kata si penjaga makam, katanya gue digandeng. Yang dilihat. Digandeng. Si penjaga makam tuh ngomong, lu mau siapa? Kata dia. Ditepak kan nomor itu, jadi kayak nepak tangan gitu. Itu lu diikutin tuh dari dalam kata dia. Biarin lah, mungkin teman gue. Karena gue juga di situ gimana ya, satu gue hancur banget sih karena kehilangan teman gitu ya kan, istilahnya ya kerabat gue yang paling akrab gitu kan. Depresi lah ya. Iya, istilah depresi udah nggak kepikiran macem-macem gitu kan. Yang gue pikirin temen gue meninggal nih rohnya balik ke yang maha kuasa atau ke alam lain gitu. Itu sih yang gue takutin kan. Ya udah, gue temenin di situ akhirnya. Ditemenin sama si penjaga makam. Akhirnya penjaga makam nanya-nanya, ya gue ceritain lah kisi-kisi permasalahannya seperti apa. Masa seperti itu? Iya. Nah jadi kesalahannya di almarhum ini, kenapa almarhum bisa sampai meninggal? Karena mustikanya nggak dibalikin bang. Oh, yang keris tadi. Kerisnya itu nggak dibalikin. Jadi kerisnya itu kata si satpam itu katanya diambil sama orang ketua kayak proyek gitu modelnya. Orang proyek gitu karena masih renovasi juga tuh. Di tempat kerja. Tempat kerja. Jadi kan karena memang orang proyek itu kan jatuhnya kan pindah-pindahan ya. Pindah-pindahan jadi nggak tahu siapa orangnya gitu. Dibawa aja gitu. Jadi dibawa aja gitu. Jadi sebenarnya almarhum Cepi itu bisa selamat kalau misalnya mustika itu balik. Gitu loh. Dan udah gitu kesalahan keduanya, dia tuh ngebunuh suami. Jadi ular coklat itu suaminya bang. Keris ini istrinya gitu kan. Makanya dari situ gue bilang, masa iya sih gitu ya kan, itu mustika memang harus balik gitu. Dan gue nggak tahu siapa orang proyeknya itu siapa gitu kan. Dan pada akhirnya memang Allah berkehendak lain, almarhum Cepi udah meninggal gitu kan. Ngapain harus gue kulik lagi gitu loh, kisah ini ngapain harus gue kulik lagi gitu kan. Ikhlaskan saja lah. Iya, gue ikhlasin aja lah gitu. Dari situ keluarganya kan memang nggak bisa nerima gitu ya. Karena emang baru masuk kerja juga bang. Baru masuk kerja, anaknya dipikir hidupnya bakal seneng ke depannya gitu, nggak taunya akhirnya meninggal kan. Enggak bang.
enak. Ntar gue bisa ceritain dia enak. Serius. Enak banget. Karena emang nggak enak banget sih. Bener dari awal gue mau bawa cerita ini tuh sebenarnya udah nggak enak bang. Lu tuh udah nggak enak banget gitu. Ya udah gue sambung lagi ceritanya bang. Gue sambung ceritanya. Nah waktu Ngerokok itu. dulu kali bang. Ngerokok. Boleh sambil ngerokok kali bang ya. Biar asik kali ya, biar santuy ya. Oke deh. Siap. Mustika putih bang. Mustika putih. Ini? Iya. Bisa jadi. Tapi nggak aman kan bang? Ya alhamdulillah aman-aman aja. Nggak apa-apa nih ngerokok nih bang ya. Iya. Santuy ya. Nah kembali lagi ke cerita gue bang yang tadi bang. Kenapa si teman-teman gue nih nggak bisa nemuin mustika itu adanya di mana gitu? Karena gini loh, orang yang istilahnya ambil mustika itu kalau dia tinggal model kayak di Indramayu, kayak di Cirebon, kayak daerah-daerah kampung gitu kan. Mereka kan juga kan dunia mistika kental bang, gitu. Jadi ketutup lah kita buat nerawang ke sana gitu orang-orang pinternya kan. Ya akhirnya kita cuma bisa pasrah doang sih, cuma bisa pasrah karena memang itu mungkin jalannya almarhum Cepi meninggal gitu Takdir kan. ya bang ya. Udah takdir gitu, udah takdirnya dia. Ya mau kayak gimana lagi? Kalau mau kita ungkap yang ada nanti bukannya terungkap, malah yang ada keluarganya malah makin sedih. Gitu kan. Kayak tadi aja nih aneh izin kan. Gue bilang gini, Bu, sebelumnya saya minta maaf gitu. Kenapa mas? Dia manggil gue mas kan. Jadi saya ini mau ngangkat cerita tentang kisahnya almarhum Cepi gitu. Karena salah satu YouTuber namanya Timur Misteri pengen denger cerita ini, kira-kira diizinkan atau ya, iya berbagi pengalaman. Terus kita bilang, boleh nggak Bu? Kata mamanya ya boleh. Saya malah seneng gitu karena saya dengar cerita anak saya meninggal ini cuman segelintir doang gitu. Karena posisi pas meninggal si almarhum Cepi itu mamanya nggak nyaksiin. Mamanya nggak nyaksiin bang, nggak nyaksiin ini karena apa? Ya anak semata wayang bang. Anak semata wayang. Satu-satunya. Makanya dari situ ya nggak kuat lah gitu kan. Jadi mamanya tuh emang cerita si almarhum ini emang bocahnya rese. Jahil. Iya, dia jalan kemana aja gitu. Ma, aku nemuin mustika kata dia. Mustika apaan sih gitu? Diambil sama dia dibawa pulang. Makanya ya kalau kita pikir-pikir dia ngapain ke pinggiran kali Jakarta Timur bisa sampai situ itu bocah gitu loh. Sampai tahu-tahu di situ tuh ada benda mustika yang istilahnya kayak berupa anak diambil, nggak taunya bapaknya turun gitu ya. Kita bilang ini bocah emang bener-bener parah sih gitu kan, agak sompral juga. Ya udah akhirnya setelah kita diizinkan kan, ya langsung lah kita datang ke sini gitu. Tadi emang sempat ada kodam yang mau masuk ke sini. Ada kodam yang mau masuk ke sini kan. Gak usah bang itu. Iya, karena memang tadi di depan aja udah nggak fokus. Di depan tuh ngobrol sama temen tuh udah nggak fokus gitu kan, karena kayak ada yang dalam hati tuh pengen datang gitu, pengen masukin gitu. Iya kodamnya si almarhum gitu kan. Ya tapi iya gimana caranya gue tolak lah. Protek bang. Iya, gue tolak. Kita ini podcast jam 3-an ini mas. Iya, jam 3 malam. Pagi lah menjelang pagi ya gitu. Kita ya yang lain aja bang. Ya kalau misal dipanggil pun sebenarnya nggak apa-apa gitu, karena kodam gua tuh sama kodam si almarhum itu kebetulan ada yang jarang ada yang enggak gitu. Dan yang ini enggak. Dia di sini bang. Dia di sini. Waduh. Tapi aman kan bang? Lu mau ngobrol? Enggak bang. Serius? Enggak. Karena memang dia udah nempel di badan sih bang. Di badan sih bang. Saya merinding. Enggak apa-apa. Enggak. Enggak apa-apa kalau misalnya memang mau diinin kulik aja nggak masalah. Wah, nggak berani bang. Waduh. Coba kameramen bantu. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba sini mas. Ini benar kodamnya almarhum Bang Cepi. Nah, jadi sebelumnya saya sama teman saya meminta izin untuk mengulas ceritanya almarhum.
Boleh. Diperbolehkan? Boleh. Nah, jadi saya ingin bertanya, kenapa almarhum bisa sampai seperti itu? Almarhum itu mati karena kesalahannya sendiri. Beliau itu memakan ratu ular. Ratu yang dimakan. Itu perjanjian. Waktu itu kami itu Kodam tidak sanggup melawan ratu tersebut karena prajuritnya lebih banyak. Ada lagi. Adik siapa? Saya Pramudia. Pramudia. Kamu? Saya Ibnu. Saya Wayan. Wayan. Salam kenal ya. Nah, Mohon maaf sebelumnya, saya minta maaf nih. Saya bukan bermaksud untuk mencari tahu atau mengungkap masa lalunya almarhum, tapi saya di sini dengan kesediaannya Bang Bolot mau bercerita tentang almarhum. Ya. Jadi peninggalan apa tuh sebelum kepergiannya almarhum dan mudah mendapat izin dari orang tuanya almarhum. Itu Baik. aja sih. Baik. Kita mohon maaf sebelumnya. saya datang ke sini karena memang saya rindu dengan Cepi dan Bolot. Kemanapun mereka bersama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kayaknya Mungkin cukup dari kita berdua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. airnya kurang ambil lagi. Bang, aman Bang. Aman. Gimana? Ya ntar abang lihat sendiri ya bang videonya bang. Agak buyung kayaknya, gue butuh minum. Sorry, gue minum bang ya. Iya bang. Minum. Ini masih lanjut bang. Masih ada terus enggak? Iya enggak, tadi mau denger kalau aja udah dia kita ngomong say- apa ke Ya intinya abang. sih Sorry sambil ngerokok lagi Iya, bang ya. iya. Karena gue takut suges lagi karena memang kodamnya ada beberapa sih yang datang. dari awal bercerita udah bang cukup. Iya. Kayaknya udah Iya. cukup itu aja. Oke. Enggak lebih sih ya tadi sih penjelasan nanti di video saya juga nggak ngerti sih ya. Yang jelas tadi kameramen saya kemudian Lu ngapa dateng, Cep? Jangan kesini. ini Lu jangan kesini, Cep. Ya sih gue, lu ngapain kesini, Cep? Ya gue tau lu kangen sama gue, Cep. Sorry, Cep. Gue bawa bola, Cep. Ampun, Cep. Oke, Cep. ini lanjutnya nih. Oke sih bang, kayaknya karena dia udah datang sendiri kayaknya gue nggak bisa lagi buat cerita Kita lagi. close saya bang boleh bang. Iya, oke. Asal mungkin ada yang mau lu tanyain bang. Enggak bang, kayaknya kita lebih mendoakan almarhumnya bang ya. Semoga almarhum tenang di alamnya, mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan Amin, ya Allah. kuburnya dijadikan tempat terindah buat almarhum bang Amin ya. ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke bang, kayaknya kita udahin aja dulu bang ya. Ya. Kita nggak enak juga nih sama apalagi bang Bolot bilang udah almarhum udah. Ya nggak apa-apa, kalau mau tanya-tanya sih nggak masalah bang. Nggak usah. Kalau mau tanya-tanya gue juga nggak apa-apa. Mungkin ada yang mengganjal di hati bang Ibnu, nggak apa-apa. Karena udah istilahnya udah aman. Karena memang tadi almarhum kesini tuh buat ngambil kodamnya bang, buat balik semua maksudnya. Biar nggak stay di sini gitu bang. Saya tanya dikit aja bang. Oke. Ketika beliau datang, raut wajah seperti apa sih bang yang beliau tampaknya? Tampaknya seperti ya, kayak waktu Ani kenal aja sebelum meninggal. Sewajar masih remaja ya, sepantar-pantaran amuk lah.
Maksudnya dia senang atau tidak nih setelah kita? Dia senang. Karena maksudnya ikhlas gitu ketika kita iya, karena dibilang tadi almarhum bilang katanya, terima kasih udah ngangkat cerita gua. Dan lu juga ada izin sama orang tua, kata dia gitu. Maksudnya kita nggak ada dampak nih Bang ketika memang dari sisi almarhum gitu keberatan dan maunya video ini nggak ditayangin ya nggak apa-apa gitu. Kita nggak memaksakan. Kalau ini sih orang tuanya pengen lihat. Oh malah nggak apa-apa gitu? Nggak apa-apa. Memang dari keluarganya, dari almarhum bapaknya kan waktu itu kan pernah ngomong katanya. Suatu saat kalau ada kesempatan gitu kan. Karena bapaknya udah almarhum juga. Kamu boleh ceritain anak saya dimanapun kamu berada, katanya gitu. Oke, jadi boleh diangkat kisahnya gitu Bang. Buat pelajaran Bang ya? Iya, pelajaran. Oke. Saya nggak bisa ngomong apa-apa gini Bang. Iya. Saya udah ngeblank Bang. Saya udah nggak bisa berkonsentrasi. Iya. Sugesti saya tahu sendiri, saya orangnya sugesti ya. Iya paham. Iya, sugesti saya. Sebelumnya gue juga minta maaf gitu Bang, karena memang pada dasarnya memang gue nggak bisa nahan Bang. Iya. Gue pribadi nggak bisa nahan gitu, karena memang yang gue panggil ini masih berupa sahabat kerabat gitu Bang. Jadi ya kerabat itu bisa nempel di gue lah karena dekat gitu Bang. Gitu sih. Oke. Ya. Ya, Abang udah ada kejanggalan gitu dari awal Abang masuk. Dari awal pertama mau podcast itu udah di depan tuh udah linglung gitu, maksudnya ngeliatin aja ada yang datang gitu, siapa yang datang gitu kan. Cuman ada kayak kakek doang tuh, kayak pakai sorban gitu. Katanya memang itu kodam yang beli almarhum gitu. Sama kerak tadi. Waduh, banyak berarti Bang. Banyak. Dan yang tadi tuh yang mau masuk itu jadi kayak kakek bener. Oke. Tapi dia berwibawa sih. Iya sih. Ya, nanti buat nge-reviewnya Abang nonton aja lah Bang. Iya. Ya kita nggak bisa ngasih penjelasan juga, Oke, kita udah siap. ngeblank nih Bang. Udah nggak apa-apa sih, jangan panik ya maksudnya. Gue minta maaf gitu loh Bang, Iya, karena maksudnya, memang tapi di studio ini aman kan? Bang? iya aman ya, karena memang ini tanpa disengaja Bang, karena Iya. memang radiasinya memang harus seperti itu. Iya maksudnya, tapi dampak-dampaknya aman kan? Itu? Dampaknya aman. Maksudnya Insya nggak Allah, berkelanjutan gitu ya? insya Allah aman, nggak berkelanjutan. Oke. Kita sudahi video ini Bang ya. Oke. Nah buat teman-teman semua, kita sebelumnya mohon maaf apabila ada video kita selesaikan sampai sini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita di sini bukan bermaksud bukan bermaksud untuk memberi kesan yang negatif untuk teman-teman semua, melainkan semua ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama, karena memang inilah yang Bang Bolot alami dari semua perjalanan kisah sahabatnya almarhum Cepi itu. Dan di sini real semua ini sudah mendapatkan izin dari pihak keluarga Bang ya. Oke, sebelum kita tutup video ini, Bang Bolot mungkin ada pesan-pesan Bang? Ada. Untuk almarhum Mama Cepi, udah saya ucapin banyak terima kasih. Maksudnya sudah mengizinkan saya bercerita di Timur Misteri ini perdana. Saya cerita tentang almarhum ke beliau ini, Bang Ibnu. Semoga almarhum Cepi dilapangkan kuburnya, diterima di sisi Allah. Itu aja sih. Oke, terima kasih Bang Bolot. Oke. Kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya gue mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Gue Ibnu dan tim Timur Misteri Bolot Wasiso. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.